Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah ayoul ikhwah wal akhwat, insyaallah kita mulai lagi penjelasan matan As-Salsabil Asy-Syafi di Syekh Utsman Sulaiman Murad. Baiklah, kita sudah sampai ke bab sekarang bab ahkam al-mim as-sakinah, ahkam mim as-sakinah. Mim as-sakinah. Bab ahkam mim as-sakinah. قال الشيخ عثمان سليمان مراد باب أحكام الميم الساكنة. الميم إن تسكن لها أحكام الإخفاء والإظهار والإدغام، فأخفي عند الباء وفي الميم ادغما وأظهرنها عند ما سواهما، وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر. Langsung seperti itu, jadi tanwinnya dibuang. أو قبل واو احذر من الإخفاء. هذه الأبيات الثلاثة يوضح الناظم أحكام ميم ساكنة إذا وقعت قبل حرف من حروف الهجاء ما عدا الألف اللينة، لأن ما يقع قبل الألف لابد أن يكون مفتوحا وإليك البيان. Jadi di sini adalah hukum-hukum mim sukun ya, hukum mim sukun. Bagaimana juga di Tuhfatul Atfal. Jadi setelah hukum nun dan mim tasydid, kan mim sukun setelahnya oleh Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, di sini juga sama ya. Al-mimu in taskun laha ahkamu. Cuman bedanya kalau di Tuhfah ada la alifin layinatin, ya ada tanpa alif ya, tanpa alif dan tidak termasuk alif. Tapi di sini tidak ada istisna-nya atau pengecualiannya. Fa akhfi 'indal ba, maka hukum pertama itu adalah ikhfa. Wa fil mim idgham. Kalau idgham, jadi di sini bedanya juga di Tuhfah disebutkan namanya ya, ikhfa syafawi, izhar syafawi, idgham syafawi. Tapi di sini tidak disebutkan syafawinya. Fa akhfi 'indal ba, di hukumnya itu ikhfa. Dan pengertian ikhfa di sini dan izhar di sini, idgham di sini pengertiannya sama dengan ikhfa, idgham dan izhar yang telah kita ambil sebelumnya, seperti itu. Yang pertama, al-ikhfa wa yusamma ikhfa'an syafawiyan. فيكون إذا وقع بعد الميم ساكنة حرف الباء المتحرك فقط. Jadi itu disebut dengan ikhfa syafawi. Disebut syafawi karena dia keluar dari huruf syafah ya, atau dari makhraj syafah. Mim itu kan dari syafah dan dari syafawi. فينطق حرف الميم على صفة بين الإدغام والإظهار مع مراعاة الغنة في الميم بمقدار حركتين، ولذلك يسمى أو سمي إخفاء شفويا وهم بالآخرة. Sebagaimana perkataan kita di sini sama perkataan kita di sini dengan yang kita bahas di iqlab, yaitu dengan tanpa furjah ya. Tanpa furjah yang lebih mudah ya. Jadi bacanya tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah, mihim tuqra'u tarmihim bihijarah, sebagaimana ditulis oleh Syekh Utsman ini. Kemudian berikutnya al-izhar, rajul mim sakinah min makhrajiha min ghairi gunnah kamilah, ya, tanpa ada gunnah, mengeluarkan mim dari makhrajnya tanpa gunnah kamilah, tanpa ada gunnah yang sempurna. Berarti ada gunnah tapi sedikit. Nanti kita makanya dia masuk ke maratib ya, masuk ke maratib atau tingkatan gunnah izharnya. Wala waqfun wala saktin wala tasydid wa yusamma izharan syafawiyan. Izhar syafawi disebut dengan izhar syafawi. Wa yakunu ma'a ghairil ba wal mim min hurufil hija. Misal lahum 'inda rabbihim, kemudian wahum raki'un. ثم يوضح البيت الثالث أن أشد حالات الإظهار أن يأتي بعد الميم ساكنة حرف الفاء أو الواو، وهنا احذر من الإخفاء. Di sini
sama juga yang dikatakan di Tufah juga wahzar lada wawin wa fa'an takhtafi li qurbiha wal ittihadi fa'alwi. Cuman di sini Syekh Utsman merubah bahasanya atau merubah kalimatnya aja ya. Tapi maksudnya sama. Hati-hati kalau seandainya mim sukun setelahnya huruf fa atau setelahnya huruf waw. Hati-hati jangan dibaca ikhfa syafawi. Jadi ada gunnahnya seperti itu yang terlalu berlebihan, misalkan hum fiha, itu salah. Atau ikhfa di sini maksudnya adalah ikhfa secara bahasa. Jadi mimnya ini disembunyikan, itu salah juga. Jadi langsung ke fa gitu. Idgham, dibaca idgham, hum fiha. Nah, itu salah. Saya salah pertama adalah dibaca dengan ikhfa syafawi. Kesalahan kedua itu karena membacanya dengan idgham, hum fiha seperti itu. Termasuk juga waw, hum wa azwajum. Hu langsung ke waw salah juga. Didengungkan terlalu banyak juga salah, hum wa azwajum, itu kesalahannya. Karena kenapa? Karena fa satu makhraj atau berdekatan ya. Nah, fa berdekatan dengan mim, sedangkan waw satu makhraj dengan mim, maka hati-hati. Kemudian berikutnya al-idgham. Idkhalul mim sakinah biharf mutaharrik ba'daha bihaythu yasiran harfan wahidan mushaddadan ma'al ghunnah bimiqdar harakatain. Ya, wa yusamma idghaman syafawiyyan. Dengan idgham syafawi li'anna al-mim harf syafawi wa huwa aidan idgham mislain saghir. Ya, juga idgham saghir. Dan saghir, kenapa saghir? Karena huruf pertamanya pun, huruf keduanya berharakat. Walau harfun wahid wa huwa al-mim at'amahum min fatuqra'u at'amahum min walahum ma. Ya. Ini mim mengucapannya jangan terlalu kuat. Ya, jangan terlalu at'amahum min, jangan terlalu kuat juga, termasuk tadi di ikhfa syafawi jangan terlalu kuat. Jadi dia biasa saja, yang penting dia bertemu bibir bawah dan bibir atas, sudah cukup. At'amahum min, bertemu saja itu sudah cukup. Perlu dikuatkan karena sebagian ada yang baca terlalu kuat jadinya keluar dari sifat hurufnya seperti itu ya. At'amahum min, itu disebut dengan idgham syafawi. Jadi kita ada ikhfa syafawi, izhar syafawi, idgham syafawi. Idgham syafawi bisa disebut juga dengan idgham mutamatsilain atau mislain, idgham shaghir, seperti itu. Oke, berikutnya babul ghunnah wa ghunnatun sautun lazizun rukiba. Ghunnah itu adalah suara laziz. Laziz maksudnya di sini ya, laziz itu jadi yatalazzazu as-sami' bihi. Nah, gitu. Jadi seakan-akan orang yang mendengarnya itu menikmati. Jadi menikmati suara gunnah itu. Makanya disebut ada ar-rajul aghan. Rajul aghan. Apa maksudnya rajul aghan? Laki-laki yang kalau bicara itu semua pembicaranya ke hidung semua gitu, kayak khasyum semua dia. Perempuan dengan suara yang aghan. Ya, maksudnya jadi ketika dia bicara itu walaupun nggak baca Quran, nggak ada gunanya, semua huruf itu dibaca dengan gunnah gitu. Ya, dari apa? Dari khasyumnya gitu. Nah, kan ada orang kayak gitu ya. Jadi dia apa namanya? Suara dia itu kayak gunnah semua gitu. Makanya disebut sautun laziz. Ya, laziz itu artinya enak atau lezat ya. Tapi biasanya digunakan untuk makanan ya kan. Tapi ini ya kinayah atau majaz ya. Maksudnya digunakan untuk suara. Jadi suara itu seakan-akan dia laziz. Enak didengar gitu. Kan ada orang kalau lagi nasyid ya, ya. Dia baca nasyid gitu kan dengan suara yang bagus dan ada gunah-gunahnya itu kan, dengung segala macam itu menjadi enak didengar. Makanya disebut laziz. Ya, laziz. Sautun laziz. Rukiba atau laziz itu bisa disebut juga sautun laziz, maksudnya saut ronin. Ya, ronin itu apa namanya istilahnya? Lonceng ya, lonceng. Ya. Sautun laziz atau laziz bisa disebut juga dengan sabit, tetap, suara yang tetap dan keluar dari khasyum. Dan khasyum itu adalah aqsal amfi ya. Atau sebagian ada yang bilang suara yang
melewati laha. Laha itu adalah anak lidah kalau bahasa Indonesia kita. Orang yang keluar dari situ. Kemudian masuk ke aqsal anfi. Nah, itu gunnah itu. Wa gunnatun sautun ladzizun rukiba. Rukiba artinya mewujud ya, atau ada. Tiba fin nuni wal mim ala maratibah, yaitu pada huruf nun dan mim ala maratibah. Dengan maratib itu jamak martabah, maratib tingkatan-tingkatan. Jadi gunnah itu ada tingkatannya. Bagian ada yang mendekatkan supaya kita lebih paham, li ajli takribil faham, yaitu suara ibu dari Ghazal. Ghazal itu kedelai. Keledai apa? Keledai ya. Kijang ya. Ghazalah itu kijang ya bahasa Indonesia. Ya, kijang. Suara kijang. Ya, itu kalau dia lagi hilang anaknya. Ya. Lagi hilang anaknya dia manggil. Nah, keluar suara. Nah, suara itu mirip dengan suara gunnah. Gitu. Suara itu mirip dengan suara gunnah. Jadi kalau untuk kita biar lebih paham gitu, coba aja nanti dengerin suara kijang itu kalau lagi kehilangan anaknya. Nah, itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi mirip suara itu. Ya, mirip suara itu. Wa gunnatun sautun ladzizun rukiba fin nuni wal mim ala maratiba. Musyaddadan. Nah, baru disebutin tingkatannya. Pertama musyaddadan, thumma mudghaman, kemudian mudghaman, kemudian wa mukhfayan, ikhfaya, wa thumma muzharan, kemudian muzharan, izhar. Kamilatun ladas salasa. Kamilatun sempurna ladas salasa. Salasa itu maksudnya musyaddadan, mudghaman, mukhfayan. Yang tiga itu sempurna. Salasatul ladas salasatil awal, itu yang tiga. Naqisatun fil rabi alladhi fadal. Naqisah maksudnya kurang. Fil rabi itu yang muzharan, ya, yang izhar. Wa fakhimil gunnah intalaha, dan tafkhimkanlah gunnah itu intalaha huruful isti'la. Kalau setelahnya itu huruf isti'la. La siwaha, tidak selainnya. Ya, tidak selainnya. Huruf isti'la itu khusadat tinkiz. Ya, tentunya nanti yang kalau dihafaz kita jumhur ya. Jumhur qiraat itu tidak ada gunnah kamilah di qa dan ghain. Dia huruf isti'la, ya kan? Min ghair. Apalagi yang kha misalkan min khair. Nah, itu tidak ada gunnah berlebihan dan tidak ada gunnah kamilah. Ya, nanti tidak izharkan hukumnya kecuali nanti kalau di qiraatnya Abi Ja'far Al-Madani. Abi Ja'far Al-Madani dia ada gunnahnya, ya, dia ada gunnahnya kamilah gitu ya. Dia masuk ikhfa nanti kalau di qiraatnya Abi Ja'far Al-Madani. Baik. Yubayyin nazim al-gunnah wa maratibiha على النحو التالي. الغنة صوت من الخيشوم، واصطلاحا صوت هوائي يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه مركب في الميم ونون. Suara ya, udara hawai yakhruju min al-khayshum, keluar dari khayshum, la amala lil lisan fih. Nah, tidak ada pekerjaan lidah dalamnya. Murakkabun fil mim wa nun, yang ada di mim dan nun. Dan asli gunnah itu sebenarnya di mana? Di huruf nun. Maka Imam Al-Jazari itu di kitab beliau kan, an-nunu aghannu minal mim. An-nunu aghannu minal mim. Maksudnya di nun itu yang aslinya. Jadi gunnah itu di nun yang aslinya. Jadi mim itu ngikut nun gitu. Mim itu ngikut nun. Tapi asli gunnah itu di nun sebenarnya. Ya. Sautun hawa yakhruju minal khusyum la amala lisan. Tidak ada pekerjaan di lidah. Sebenarnya perkataan tidak ada pekerjaan di lidah itu sebenarnya kurang sempurna juga. Mungkin maksud Syekh di sini la amal lisan karena kedengaran yang paling banyak itu adalah dari khayshum. Coba antum misalkan ucapkan gunnah dengan huruf bertasydid. Ada enggak suara dari mulut? Pasti ada. Ya kan? Coba aja. Minal jin tutup misalkan hidungnya. Minal jin. Dia susah emang. Tetapi suara itu dipaksa kalau ada tetap masih ada sedikit gitu kan suaranya. Maka di sini sebenarnya maksud Syekh ini adalah la amal lisan secara sempurna gitu. Nah, tetapi dia kadang masih ada suara dari mulut keluar atau dan masih ada pekerjaan dari lidah. Jadi ujung lidah kita itu ketika kita bertasydid, misalnya orang bertasydid minal jin, ujung lidahnya kemana? Ke makhraj nun kan?
makhraj nun, ya, makhraj nun, ya, makhraj nun. Minal jin, tetapi dia dibarengi dengan gunnah dari khasyum, dan gunnahnya itu yang lebih banyak kan. Gunnah itu, maka yang banyak inilah disebut dengan la amal lisan, la amal lisan, maka tidak ada dan untuk lidah murakkabun fil mimi wan nun, ya. Nah, itu dia. Jadi itu mulahazah saja, karena sebagian, makanya terjadi perbedaan kan. Apakah gunnah itu huruf, ya, atau dia sifat gitu. Apakah gunnah itu huruf atau sifat? Karena kan Imam Ibnu Jazari di matan dia muqaddimah itu dia bilang wa gunnatun makhrajuhal khasyum. Kalau dia huruf berarti ada makhrajnya, ya kan? Kalau huruf itu biasanya ada makhraj. Tapi kalau dia bukan huruf, dia sifat, ya berarti nggak butuh ke makhraj, gitu kan? Nah, nggak butuh ke makhraj. Jadi barang siapa yang melihat eh, ke makhrajnya, bahwa dia ada makhraj, maka dia masukin ke bab makhraj. Barang siapa yang melihat oh itu adalah sifat huruf, ya sifat buat huruf, maka dia masukin ke bab sifat. Seperti itu sebenarnya. Ke bab sifat. Gitu. Tapi yang paling benar, pendapat benar, yang paling bagus juga, bahwa gunnah itu sebenarnya adalah sifat. Gunnah itu adalah sifat bagi huruf. Yang benar itu. Jadi gunnah itu adalah sifat bagi huruf. Kalau huruf itu, makanya ya, anaknya Imam Ibnul Jazari itu gunnah itu yang di makhrajul khasyum diganti sama anaknya sendiri, ya, menyelisih bapaknya yaitu Ibnul Jazari. Dia bilang di sini ada iskal di sini. Ya, seharusnya bapak anak nggak bilang gunnah, seharusnya apa? Nun mukhfah gitu. Kalau nun mukhfah, nah itu huruf, ya, karena dia nun mukhfah, ya. Nun yang diikhfakan. Nun yang diikhfakan itu kan huruf. Ya, disebut dengan huruf far'iyah. Karena huruf far'iyah itu adalah huruf yang terdiri dari dua makhraj atau huruf yang terdiri dari dua huruf yang digabung dua huruf gitu kan. Nah, nun mukhfa itu termasuk eh, gabungan antara gunnah dan makhraj nun gitu kan. Nah, jadi dia disebut huruf far'iyah seperti itu. Nah, maka kalau nun mukhfa itu benar. Wa nunu mukhfah makhrajuhal khasyum. Nah, itu baru benar. Ya, seperti itu. Dan itu tidak berpengaruh, sebenarnya tidak berpengaruh kalau dalam praktek, ya. Dalam prakteknya sama, semuanya dalam praktek sama. Ya pasti gunnah itu sifatnya itu, ya kan. Jadi prakteknya itu sama. Jadi apa bedanya misalkan musyaddad, kemudian ikhfa. Bagaimana prakteknya gitu. Kalau di musyaddad itu ujung lidah kita itu di makhraj nun, ya. In, tapi kalau di idgham makhrajnya di mana makhrajnya? Kalau jadi idgham, misalkan idgham bi gunnah may ya'mal, maka makhraj yang kita ucapkan adalah makhraj ya, ya kan? May, ya, makhraj ya, may. Tapi sifat gunnahnya dari khasyum, ya kan? Tapi kalau di ikhfa, makhrajnya di mana? Ya, makhrajnya bukan seperti yang tasydid tadi. Kalau yang tasydid tadi kan makhrajnya dari makhraj nun, kan? Tapi kalau yang ikhfa berarti makhrajnya di mana? Makhraj atau lidah atau ujung lidah kita itu mendekati makhraj huruf kedua. Kalau seandainya al-insan berarti mendekati makhraj sin. Al-insan gitu kan. Nah, jadi dia eh, beda-beda letak lidahnya dan makhrajnya, tetapi pas prakteknya sama, harus ada gunnah yaitu dari khasyum. Makanya disebut la amala lisan, tidak ada pekerjaan buat lidah. Itu yang dimaksudnya karena kebanyakan dia semuanya itu dari khasyum. Khasyum itu apa? Khasyum itu kalau mau lebih kita paham lagi, khasyum itu kalau seandainya seseorang lagi berenang gitu kan, kemudian dia masuk air ke hidungnya, air ke hidung, kemudian keluar air itu dari mulut. Nah, lubang tempat keluar air itu dekat dengan khasyum. Dekat dengan itu dekat dengan khasyum. Itulah khasyum di situ. Jadi dia aqsal anfi, bukan yang lubang yang di depan ini, tetapi dia di aqsa yang paling dalam. Tidak, aqsal anfi. Itu tempat keluarnya air tadi kalau kita masuk air ke hidung. Nah, disitulah disebut tempat khasyum itu. Nah, ada nggak huruf lain selain nun dan mim yang ada gunanya? Tidak ada.
Tidak ada sama sekali. Jadi yang misalkan ba, misalkan Robbi, salah itu salah. Tidak, di ba bertasydid nggak ada guna. Semua huruf nggak ada guna kecuali nun sama mim saja. Ya. Kecuali beberapa bahasa ya, mungkin kalau kita masuk ke bahasa yang lain selain bahasa Arab, ya mungkin ada sebagian kabilah atau sebagian negara yang kebanyakan dia itu ada gunanya, itu bisa jadi ya. Nah, dan di huruf-huruf selain yang nun dan mim ini bisa jadi. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, dalam tajwid itu hanya ada di nun dan mim, nun dan mim. Aqsamul gunnah, al-gunnah kamilah, miqdaru harakatain wa hiya ala thalatha maratib. في النون والميم مشددتين وهنا تغن كل منهما في الوصل والوقف. Ya, gunnah itu ya nun min bertasydid. Wa huna tughannu kullun minhuma fil wasli wal wasli. تغن كل منهما في الوصل سواء وقع في وسط الكلمة أو في آخرها ويسمى كل منهما حرف أو حرف يسمى كل منهما حرف غنة مشددا حرف غنة نحو الناس وتظنون إن فأما عما. Yang kedua, fi nun wal mim mudghamatain idghaman bi gunnah mislain man yu'minu fi nun wal mim المخفتين إخفاء حقيقيا أو شفويا أو إقلابا نحو طيبات أنزل. وهنا يتبع التنوين نون ساكنة بأنواعه الثلاثة. Ya, maksudnya di sini jadi Syekh menjelaskan di sini maratib ya, maratib gunnah yang gunnah kamilah. Dan mikdar ya, mikdarnya itu atau ukuran gunnah itu harakat, itulah yang ditulis buku-buku tajwid. Jadi kalau kalian baca buku tajwid Marashi ya, dan buku tajwid misalkan Hidayatul Qari, semuanya pasti bilangnya berapa? 2 harakat. Aki bin Abi Thalib, Abu Amr. Soalnya kalau kalian kita baca buku-buku ulama terdahulu itu ya, disebutnya miqdaruha harakatain, 2 harakat gitu. Tapi kalau kita lihat praktiknya sebenarnya dia agak lebih sedikit ya, lebih sedikit dari 2 harakat sebenarnya. Ya, lebih dari 2 harakat. Ya, kalau kita misalkan perhatikan misalkan innalladzina kafaru. Innalladzina kafaru. Ru itu kan mat. Mat tabi'i 2 harakat, tapi innanya seakan-akan kedengarannya tuh lebih ya kan. Ya, makanya di sini dia sebenarnya harakatain itu kurang detail sebenarnya ya. Kita makanya bilang kita kalau pendapat Anda wallah alam ya, dia lebih dari 2 harakat atau kita bilang dia lebih dari mat tabi'i. Ya, prakteknya itu lebih dari mat tabi'i. Gitu. Makanya bisa sampai 2,5 atau sampai 3 harokat gitu kan. Yang penting paling banyak itu ada 3 harokat. Makanya dia nanti tergantung tingkatan gunahnya itu, tergantung apa tingkatan gunah. Nah, tingkatan gunah sendiri itu kan beda pendapat ya. Beda pendapat tingkatannya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5, bahkan ada yang bilang 6, bahkan ada yang bilang 7. Ya. Namanya banyak sekali itu beda pendapatnya. Ya, tapi kita ngambil pendapat yang mengatakan 5, yaitu pendapat jumhur. Ya, jumhur di sini Syekh Utsman Murad dia ngambil pendapat yang 4 saja. 4. Yang mutaharrik dia nggak sebutkan. Ya. Ya, di sini pertama itu musyaddadatain, mudghamatain, kemudian mukhfatain. Jadi kalau kita mau detail, yang tasydid ini seharusnya lebih banyak daripada yang idgham. Dan yang idgham seharusnya lebih banyak daripada yang ikhfa. Karena kan dia maratib. Maratib itu artinya apa? Jadi yang paling atas tentunya lebih banyak daripada yang bawah. Itu yang disebut maratib, tingkatan gitu kan. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan huruf yang bertasydid, nun yang bertasydid, mim bertasydid, itu lebih banyak waktunya dibutuhkan daripada mengucapkan nun dan mim yang idgham seperti itu. May yu'min. Termasuk yang ikhfa juga. Yang idgham tentu lebih banyak. Kalau kita mau detail sebenarnya seperti itu. Kalau mau detail ya, cuman kan tidak ada yang seseorang kalau ketika membaca Al-Quran dia bawa jam gitu kan, kemudian direkam ini udah berapa menit, udah berapa detik gitu kan. Ya, kalau kita mau detail sebenarnya kita pakai waktu. Ya, contoh kita perhatikan minal jin. Nah, diperhatikan itu berapa detik gitu. Kalau saya ini dapat 3 detik atau 4 detik misalnya, berarti itulah yang nun dan mim musyadadatain ya, berarti 4 detik. Berarti kalau yang mudghamatain berarti dianggapnya 3 detik misalnya. Yang mukhfatain berarti dianggapnya berapa?
2 detik misalkan, seperti itu. Jadi harus ada kalau perbedaannya itu antara tasydid, idgham, dan ikhfa. Tetapi ketika kita praktik, apakah seseorang itu membawa jam kemudian direkam berapa detik? Enggak kan? Ya. Nah, makanya kita mau tahu sebenarnya itu bagaimana caranya, gitu kan? Yaitu dengan talaki. Ya. Dengan talaki, sebenarnya dengan talaki. Makanya tajwid itu dia ilmu teori itu kurang masuk sebenarnya. Jadi tajwid itu ilmu tatbik sebenarnya. Ya. Tajwid itu adalah ilmu praktek sebenarnya. Ya. Kalau dia dipindahkan ke ilmu teori, itu kita kurang puas sebenarnya. Ya, kalau dipindahkan ke ilmu teori, ya kita kurang puas karena tidak dapat contohnya gitu kan, tidak dapat yang benarnya itu gimana. Ya, yang benarnya itu adalah yang diajarkan oleh ustadz kita atau syekh kita, ketika dia bilang ini kurang, ini lebih, itu yang seharusnya kita pegang gitu. Nah, makanya teori ini sebenarnya membantu yang praktik itu aja sebenarnya. Jadi yang aslinya adalah praktek, yang aslinya itu. Makanya teori ini muncul karena apa? Teori ini muncul karena praktek. Jadi bukan teori dulu terus praktek, enggak. Jadi praktek dulu, dari praktek itu muncullah teori gitu. Nah, bukan dari teori kemudian baru dipraktekkan, enggak. Makanya Imam siapa itu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya kan. Dulu itu dia menentukan suatu makhraj itu dia praktekkan dulu. Makhrajnya jim di mana? Aja dicoba-coba gitu kan. Dicoba baru ditulis. Oh, tengah lidah gitu. Jadi dia ilmu tajwid itu muncul teorinya itu karena dari praktek tadi. Makanya kita kalau berbeda pendapat ya, berbeda pendapat antara satu dengan yang lain, maka kita kembalikan ke praktek. Coba antum praktekin. Ya. Coba praktekin. Pas dipraktekin salah misalnya. Ah, ini nih salahnya di sini berarti gitu kan. Nah, baru kita tahu salahnya. Soalnya banyak orang tuh dia berdebat ya, berdebat ini gimana pendapat ini segala macam. Coba aja suruh praktik. Makanya ketika aneh tanya sama Syekh dulu, misalkan pas salah itu, Syekh gimana? Apakah ada qalqalah di huruf yang berharokat? Coba praktekin dia bilang. Nah, terus aneh baca khalaqo, khalaqo, gitu kan? Coba antum, menurut antum ada nggak? Kalau pantulan emang nggak ada ya, cuman dia kalau agak berat ya koknya itu, ya, ittirab atau taharruknya ada sedikit bergetar, apa nggak bergetar banget lah, istilahnya ada kayak menggema dikit. Qala ko kayak menggema gitu, nah, itu ada sedikit ya. Nah, makanya Syekh dia bilang berarti itu qalqalah ada di mutaharik juga sebenarnya. Ya walaupun Allah alam ya, kalau pendapat Anda kalau kita maksud qalqalah itu adalah pantulan, maka sebenarnya dia di mutaharik nggak ada. Ya, dia adanya di sakin saja, huruf yang sukun saja. Gitu. Oke, lanjut berikutnya. Jadi ada yang berpendapat 3 aja maratibnya, musyaddad, mudgham, sama mukhfa, 3 itu. Sedangkan yang izhar dengan yang mutaharik itu tidak dimasukkan. Ya, tidak dimasukkan, dan perbedaan pendapat di sini ada perbedaan pendapat secara lafaz saja. Secara lafaz saja. Yang tidak mengatakan tidak ada guna, ya, maksudnya tidak ada guna di izhar dan tidak ada guna di mutaharik, nun dan mim mutaharik yang berharakat, itu maksudnya adalah tidak ada guna yang sempurna, ya. Tapi asli gunanya ada gitu. Asli gunanya guna nisbiyah namanya, disebut dengan guna nisbiyah atau guna asliyah, itu ada. Nah, yang sedikit ini sebagian bilang itu yang tidak ada, ya. Maksudnya ya kita nggak usah dibahas lah itu. Istilahnya pasti ada dikit itu, tapi kita anggapnya yaitu tidak diadakan lah. Makanya ada yang bilang 3 aja. Tasydid, kemudian idgham, ikhfa. Jadi perbedaan maratibuna itu bukanlah perbedaan yang besar gitu. Dia perbedaan lafzi saja, secara lafaz saja. Ya, perbedaan secara lafaz. Kemudian yang berikutnya, wa gunnah kamilah tadba' ma ba'da fi tafkhim wa tahqiq wa tufakhamu qabla 5 huruf min huruf isti'la as-sad, dad, ta, za, qaf, nahu, min saddin, ya, man dhalla, man tagha. Jadi di sini harus tafkhim. Jadi gunnahnya itu harus tafkhim. Ya, gunnah tatba' ma ba'da wal alifu tatba' ma qabla. Ya, sebagaimana di nazamnya Tufah sama Nudia itu ada juga ya. Jadi dia gunnahnya itu mengikuti
huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya isti'la atau tafkhim, maka gunanya juga harus tafkhim. Nah, yang terjadi perbedaan di sini adalah ketika huruf isti'lanya itu kasroh. Nah, ketika huruf istilahnya kasroh, apakah ada tafkhim gunnahnya atau tidak ada? Nah, maka sebagian itu ada yang bilang tidak ada. Nah, makanya seperti misalkan contohnya apa yang kasrah ya. Wa in qila misalkan. Apakah kita bacanya wa in qila dengan guna yang sempurna? Tafkhim ya, tafkhimnya sempurna ya. Tafkhimnya itu martabah yang pertama gitu, tebal banget. Wa in qila atau kita baca wa in qila atau sama sekali nggak ada wa in qila. Itu terdapat perbedaan ya di antara ulama. Ya. Bahkan di antara Ana yang Talaki sama Syekh itu bahkan dia bilang nggak ada sama sekali. Tapi yang pendapat yang benar itu sebenarnya adalah ada gunnah. Ada gunnah tafkhimnya. Maksudnya tafkhimnya itu ada. Gunnah tafkhim di gunnahnya itu ada. Tetapi tafkhim di sini sebagaimana kita bilang tadi, gunnah nisbiyah atau gunnah asliyah, maka di sini tafkhim asli atau tafkhim nisbi. Sedikit sekali tafkhimnya. Jadi nggak boleh kita baca wa iyong terlalu banyak tafkhim wa iyong. Tetapi dia sedikit saja tafkhimnya wa iyong qila wa iyong qila. Kenapa sedikit? Karena setelahnya kasroh. Jadi kaidahnya itu adalah bahwa kasroh itu bisa mempengaruhi huruf sebelumnya atau setelahnya. Ya, itu kaidahnya. Jadi kasroh itu bisa mempengaruhi huruf sebelumnya atau setelahnya. Ya banyak kejadian kan kasroh yang mempengaruhi huruf sebelumnya atau setelahnya. Firqin misalnya. Firqin itu kan qafnya itu kasroh mempengaruhi huruf sebelumnya ro menjadi tarkik firqin ya kan. Ya, jadi kasroh itu emang dia harokat yang paling kuat sebenarnya. Dia harokat yang paling kuat kasroh. Jadi dia bisa mempengaruhi yang lain berubah yang tadinya menjadi tafkhim menjadi lebih sedikit tafkhimnya yang tadi. Nah, jadi pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada tafkhim sama sekali ya kalau setelahnya itu adalah kasroh itu maksudnya tidak ada tafkhim yang sempurna gitu. Jadi kita takwil ya. Kita ini apa istilahnya pemahaman atau perkataan ulama yang mengatakan tidak ada tafkhim itu maksudnya adalah tidak ada tafkhim secara sempurna, tapi dia masih ada tafkhim nisbinya. Nah, maka di sini itulah praktek yang bagus ya. Maka kalau seorang membaca Al-Quran dia terlalu banyak tafkhim wa iyong, itu salah. Wa iyong qila wa iyong qila an qiblatihim allati an qiblatihim tidak boleh au qib. Soalnya kan pindah dari tafkhim ke kasrah itu kan susah. Ya, terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak tafkhimnya itu kan pindahnya susah. Itu kan susah. Ya, makanya dia sini tafkhimnya sedikit saja. Tafkhimnya sedikit. Oke, berikutnya al-ghunna an-naqisah, miqdaru harakat atau aqal. Ya, yaitu satu harakat atau lebih sedikit. Wa takunu fi an-nun wal mim al-muzharatan izharan halqiyan nahwu liman khashiya أو إذهان شفويا مثل ألهمت ألم ترى تمسون أو إذهان مطلقا للنون ساكنة إذا وقع بعدها في كلمة واحدة حرف الإدغام نحو قنوان سنوان بنيان. Nah, di sini dia miqdar atau satu harakat atau aqal. Kalau Anda bilang aqal ya, lebih kurang dari satu harakat. Jadi dia sedikit saja. Liman harus ada dikit, terasa dikit, itu udah benar. Liman khasyiyah. Ya, kecuali nanti di qiraatnya Abu Ja'far ya liman khasyiyah itu dia baca dengan ikhfa liman khasyiyah pengecualian qiraatnya Imam Abu Ja'far Al-Madani kha sama ghain. Nah, dia dianggap ya kan izhar itu dia jauh ya. Tapi kha sama ghain Syekh Abu Ja'far dia bilang dekat. Itu hujahnya. Makanya dia baca dengan ikhfa. Oke, berikutnya babu aqsamil lamat wa ahkamnya. Babu aqsamil lamat wa ahkamnya. Walamu ta'rifiyatun asliyah ismiyatun fi'liyatun harfiyah falamu al-za'idatun fil kalimah wa hiya atat muzharatan wa mudghamah. Nah, sekarang Imam
Sulaiman Murad akan menjelaskan hukum lam sukun. Jadi ada mim sukun, ada lam sukun. Ya, karena dia mim sukun ini kenapa dibahas? Ya, karena dia ada gunna, ada sifat gunna, kemudian nanti ada izhar, ada idgham. Lam sukun juga sama, nanti ada izhar, ada idgham, ya kan? Nah, jadi butuh pembahasan. Makanya tidak ada pembahasan waw sukun, ya, misalnya ha sukun, kha sukun. Kenapa nggak ada? Ya nggak ada yang perlu dibahas gitu. Yang dibahas gitu, ya kan? Apa yang perlu dibahas? Ya hak ketemu tak misalnya. Ya dia pasti ya izhar, hukumnya izhar, ya kan? Hukumnya izhar. Makanya di tajwid itu nggak ada bab aksamul ha sukun misalkan maksudnya dibahas satu-satu izharnya ini karena dia udah ma'ruf, ya. Sebagaimana kaidah kita apa? Al-ma'rufu la yu'arraf. Yang sudah terkenal itu nggak usah dibahas lagi, nggak usah dibahas lagi seperti itu. Tapi kalau kita lihat ada juga yang membahas, ada ya. Ada juga yang membahas satu huruf itu ada. Jadi kalau kita baca bukunya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, itu nama bukunya Al-Ain, ya, Mujam Ain itu dia bahas satu huruf satu huruf. Nah, satu huruf ini sifatnya ini dibahas satu huruf satu huruf. Jadi pembahasan tajwid itu dia ada yang melihat dari segi hurufnya, kemudian pembahasannya apa gitu. Nah, ada pembahasan tajwid itu dimulai dari pembahasannya apa, kemudian hurufnya apa. Jadi perbedaannya seperti itu aja sebenarnya. Jadi tergantung dia nulis buku dan ngelihat dari segi mananya nih. Ada orang yang mulai itu dari hurufnya dulu. Ya, huruf ba, sifatnya ini, makhrajnya ini, terus misalkan hukumnya gini-gini dan lain sebagainya. Nah, ada yang membahas itu enggak. Jadi dia pembahasannya dulu, izhar, idgham, terus hurufnya apa nih? Nah, ada yang seperti itu, ya itu tergantung mu'alifnya, ya. Mu'alifnya dia mau yang kayak gimana. فأظهرت قبل ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, ini diambil dari Tuhfatul Atfal. Ini udah jelas banget ya. Das ibri hajjaka wa khaf aqimahu ini dari Tuhfatul Atfal, ya. Wa udghimat fima khalaf, wa udghimat fima khalaf. Tiba thumma sir rahiman tafuz tif dhani'am. Nah, ini juga diambil di Tuhfatul Atfal juga. Jadi di sini Syekh nambahin, ya. Syekh nambahin, kalau di Tuhfatul Atfal itu kan cuma dijelasin alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, kemudian dijelaskan juga izhar lam fi'il, ya kan? Nah, Syekh di sini tambahin ada lam ta'rif, lam asliyah, lam ismiyah, lam fi'liyah, bahkan lam harf, lam huruf, gitu kan? Bahkan disebut lam zaidah, al zaidah fil kalimah. Nah, jadi dia lebih lengkap Syekh ini menjelaskannya, lebih lengkap, ya. Itu lebih bagus. Makanya disarankan juga untuk mengajar itu ngafal ini lebih bagus, ya. Ngafalnya itu ditambahin yang ini. Ibghi hajjaka, carilah hajimu, ya, haji mabrur maksudnya, wa khaf aqimahu, dan takutlah haji itu tidak menjadi haji yang mabrur. Wa udghimat fima khalaf tib summa sil. Nah, maka diidghamkan yaitu pada kata tib summa sil, maksudnya adalah huruf pertama dari setiap kata. O, sad, ra, ya kan? Ta, dhif berarti dhad, za, ni'am berarti nun, da berarti dal. Huruf pertama saja pada setiap kata. Tib, jadilah orang baik, summa sil rahiman, kemudian jalinlah silaturahim, tafuz, maka kamu akan menang. Dif dzani'am, terimalah menjadi tamu, dzani'am, yang mempunyai kebaikan atau kenikmatan. Dia orang baik segala macam, maka terimalah dia jadi tamu. Siapa tahu kebaikannya menular gitu. Da' su'adhanin, tinggalkanlah buruk sangka. Zur syarifanil karam, kunjungilah syarifan lil karam, kunjungilah orang-orang mulia untuk mendapatkan kemuliaan. Karena orang mulia itu orang yang berilmu, kunjungi dapat ilmunya. Orang yang berharta, kunjungi dapat hartanya. Ya walaupun niatnya jangan seperti itu juga, ya, maksudnya ya, ya maksudnya di sini mengunjungi orang-orang mulia. Ada orang mulia dengan hartanya, ada yang mulia dengan ilmunya, ada yang mulia dengan lain sebagainya. Karena dia sering berinfak dan sebagainya kan. Kalau dengan hartanya misal, itu maksudnya. Wasami in azhartaha qamriyah. Kalau dia izhar, maka disebut dengan qamriyah, qamariyah, ya. Itu qamriyah karena disukunkan karena darurah syiariyah, qamriyah, qamariyah. Nah, disebut kita sering sebutnya alif lam qamariyah gitu, ya. Wasami in adghamtaha syamsiyah, dengan syamsiyah. Wa azhiran asliyah,
ka'alifi wa mithluha smiyah tan ka khalafi. Ya. ولام فعل ثم حرف أصغر من الحروف ما عدا لاما وراء أقول لهم قل ربي بل لا بل ورفع قل جاء والتقوا قلنا بل طبع. Nah, di sini baru dijelaskan aqsamul lamat. Al-lamat sittatu aqsam wa hiya ta'rifiyah, asliyah, ismiyah, fi'liyah, harfiyah, amriyah. Lam ta'rifiyah. Lam ta'rifiyah. Jadi kalau seandainya mau diringkas lagi sebenarnya tiga aja. Lam di isim, lam di fi'il, lam di huruf, tiga udah. Nah, nanti lam ta'rifiyah masuk mana? Ke huruf, gitu kan misalkan. Lam asliyah masuk ke mana? Ke isim misalkan. Lam fi'liyah berarti lam harfiyah ke huruf, lam amriyah ke fi'il. Ya, sebenarnya kalau mau diringkas tiga gitu. Jadi lam isim, lam fi'il, lam huruf udah. Soalnya kan bahasa Arab kan nggak keluar dari tiga itu, paling tiga itu aja kan, nggak lebih. Cuman saya di sini dia inti. Ta'rifiyah, asliyah, ismiyah, fi'liyah, harfiyah, amriyah gitu kan. Nah, alam at-ta'rifiyah. Lam ta'rifiyah, lam sakinah, zaidah, an bunyanil kalimah, مسبوقة بهمزة الوصل مفتوحة عند البدء بها ولا تدخل إلا على الاسم النكرة. أحكامها لها أحد حكمين بالنسبة لما يأتي بعدها من الحروف. الإظهار تظهر اللام إذا وقع بعد حرف من الحروف المسمى بالقمرية وقد جمعت في قول المصنف ابغي حجك وخف عقيمه وسميت قمرية لأن حرف اللام يظهر معها كما يظهر حرف القاف من القمر مثل الأول. Ya, karena dia kita baca al-qamaru, al-qamaru, al. Nah, izhar kan al. Izhar itu adalah mengucapkan huruf dari makhrajnya. Berarti al. Nah, dari makhrajnya. Al-qamar. Nah, maka karena dia ketika kata-kata qamar ini dibaca izhar, maka ini disebut qamariyah. Disebut dengan qamariyah. Baru nanti di susul berikutnya huruf yang lain. Ya, seperti hamzah al-awwal, al-basit. Al-basit. Dia lam zaidah. Dia bilang kan lam sakinah zaidah. Dia lam tambahan enggak? Lam tambahan. Ya, asli dari kata misalnya. Al-qamaru aslinya apa? Qamarun. Ya, aslinya qamarun. Kemudian ditambah lam. Lam sukun. Nah, lam sukun jadinya al-qamaru, al-qamaru. Nah, orang Arab itu kan nggak mulai dengan sukun. Ya. Dia nggak mulai dengan sukun. Maka minta bantuan ke hamzah wasl. Maka didatangkan hamzah wasl sebelum lam sukun. Nah, jadinya al-qamaru gitu ya. Al-qamaru. Ya. Makanya disebut dengan alif lam qamariyah. Padahal sebenarnya dia lam qamariyah. Sebenarnya namanya itu adalah lam qamariyah. Cuman karena alif ini atau hamzah wasl ini ngikut, jadi ini disebut alif lam qamariyah. Gitu ya. Karena dia saling membantu sebenarnya antara lam dan alif ini kan saling bantu. Ya, di huruf hijaiyah itu kan ada lam alif. Ya. Karena alif kan nggak bisa diucapkan. Gimana ngucapin alif? Ya, kecuali namanya aja bisa diucapkan alif gitu kan. Cuman ini kan makhrajnya dan lain sebagainya nggak bisa. Harus ada huruf sebelumnya ya kan. Harus ada huruf sebelumnya. Maka huruf sebelumnya itu dipilihlah huruf lam. Yaitu pada huruf hijaiyah alif lam ba ta sim dahar. Lam alif. Nah, gitu kan. Lam alif. Maka dia karena di sini lam bantu alif di huruf hijaiyah, maka di sini juga Alkitab atau Al-Qamar tadi, maka lam juga butuh bantuan alif nih. Makanya dia saling bantu. Ya udah. Nah, sekarang ente yang bantu ana di sini, gitu kan? Yaitu maka jadi hamzah wasal dulu, baru setelahnya adalah lam sukun. Maka disebut dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Kemudian berikutnya al-idgham. Al-hukm tsani min ahkami lam huwa al-idgham. Jadi izhar, idgham, ikhfa itu adalah sebuah hukum. Izhar, idgham, ikhfa itu juga bisa disebut sifat. Jadi apa sifat huruf ini? Izhar. Apa sifat huruf ini? Idgham. Bisa juga. Atau kita bahasanya apa hukum dari huruf ini bertemu dengan huruf ini? Hukumnya idgham. Bertemu huruf ini dengan huruf lain, bertemu dengan huruf lain, maka hukumnya idgham. Hukumnya misalnya ikhfa. Jadi izhar, ikhfa, idgham itu adalah sebuah hukum. Bisa juga dia dikatakan sebuah sifat. Boleh kita bilang dia sifat juga. Gitu. Nah. Oke, berikutnya idgham. Al-hukm tsani min ahkamil lam wal idgham
تدغم اللام إذا وقع بعد حرف من حروف الهجاء التالية والمجموع في أول حرف من حروف الكلمات التالية في قول المصنف طيب ثم صير رحمن تفز دف دانئة. وتسمى هذه الحروف بحروف شمسية لأنها تدغم حرف الشين في الشمس. Ya, karena ketika kita bilang asyamsu, kita idghamkan. Nah, idghamnya sini idgham kamil ya. Jadi dia tidak ada sisa sifat di lam, langsung ke shin. Ke shin. Asyam. Asyamsu seperti itu. Maka di sini diidghamkan, maka disebut dengan syamsiyah. Ya. Alif lam syamsiyah. طيبات الطيبات الثواب الصلوات الرحمن التواب الضلال al-dzariyat, an-nas dan lain sebagainya, contoh di Al-Quran banyaknya. Kemudian berikutnya al-lam al-asliyah, yaitu lam sakinah qablaha hamzatu qata' fi awal kalimah wa la tastaqim al-kalimah biduniha wa hukmuha al-izhar daiman. Nah, contohnya ini alfi sanatin misalkan, alwanukum alsinatukum, ya alwanukum alsinatukum, alwanukum. Jadi di sini ingat, kita pembahasan kita itu adalah lam sukun ya, lam sukun. Ya. Kalau lam berharokat itu pembahasannya berkaitan dengan tafkhim dan tarkik, gitu. Kalau dia pembahas lam berharokat, tafkhim tarkik, kapan di tafkhim, kapan di tarkik, ya kan? Tapi kalau pembahasannya lam sukun itu biasanya pembahasannya kapan di izhar, kapan di idgham, gitu. Antara izhar dan idgham. Nah, contoh di sini alfi berarti di sini izhar. Dia bilang lam sakinah, ya, lam asliyah. Nah, kenapa disebut lam asli? Karena dia asli dari kata itu. Jadi alwanukum, yaitu jamak dari laun. Laun jamaknya alwanu. Nah, ketika dijamak itu kan lamnya masih ada itu. Lamnya itu lam asli dari kata. Beda dari yang al-qamar, lam qamariyah. Jadi dia lamnya tidak asli dari kata itu. Jadi lam itu tambahan dari kata itu kan. Ya, diambil dari huruf lam gitu kan. Tapi kalau ini emang lamnya itu asli dari kata itu. Ya. Kalau mau diringkas lagi, ini di mana ini? Ini di isim kan? Ya, yang tadi juga di isim. Kalau yang ini yang tadi huruf, berarti kalau yang ini lam yang ada di isim. Ya, jadi alwanukum ini lam sukun yang ada di isim. Jadi disebut lam isim, bisa juga. Ya, cuman bahasanya di sini bahasanya lam asli. Ya, itu tergantung bahasa, mau lihat dari sisi ini atau sisi itu, boleh juga ya. Alwanukum alsinatukum. Nah, ini sepakat semuanya dibaca dengan izhar, selalu izhar, pasti selalu izhar. Kemudian berikutnya nomor 3, alam al-ismiyah. Nah, ini kan alam ismiyah, Syekh bilang hiya lam sakinah fi wasat al-ism sulhan mulkan khalqun. Baik, aneh mau tanya sama itu. Sulhan sama alwanukum bedanya? Sama aja kan? Seharusnya ini sulhan lam asli juga dari kata itu. Ya, cuman saya di sini ya membedakannya ya karena ya mungkin biar lebih rinci gitu kan. Lebih rinci, ini asliyah, ini ismiyah. Ya. Alwanukum itu kan ismiyah juga sebenarnya. Gitu. Lam sakinah fi wasatil ism, ya, seperti sulhan, ya, terus khalq. Yang cuman bedanya mungkin Syekh membedakannya di sini dia bilang fi wasatil ism, ya, fi wasatil ism. Kalau di sana bisa jadi nggak di wasat gitu ya, bisa, maksudnya nggak wasat banget lah. Kalau di sini kan wasat banget nih, sulhan, gitu, mulkan dan lain sebagainya. Walaupun pada asalnya dia sama-sama lam isim. Kemudian berikutnya lam fi'liyah, ya hukumnya sama ya, izhar. Lam fi'liyah lam sakinah fi wasat al-fi'il sa'un kana madiyan aw mudari'an aw amran wa hukmu al-izhar idza waqa' ba'da ay harf min huruf ida ma 'ada harfain wa huma lam wara. Jadi hukumnya lam fi'il itu dah lam sukun yang ada di fi'il. Itu ringkasnya. Lam sukun yang ada di fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi, mudhari, amr, terserah. Pokoknya lam sukun ada di fi'il itu dia. Ya kan? Nah, maka hukumnya adalah izhar. Hukumnya izhar kecuali setelahnya ro atau setelahnya lam. Kecuali setelahnya ro atau lam, disingkat rol. Ya, disingkat apa? Rol. Rol itu adalah ro lam. Rol. Kecuali setelahnya ro sama lam, maka dia dibaca idgham. Seperti misalkan fi'il madhi ja'alna, ini izhar, ja'alna, qulna. Kemudian fi'il mudhari yalhas, ya, yaltaqit. Kemudian fi'il amr qul jaa al-haq, qul salam, itu dibaca izhar. Kalau dia dengan ra dan
lam idgham. Cuma saya belum datang ini contoh di sini. Contohnya misalkan qur rabbi. Qur rabbi. Dan ya, qur rabbi itu dibaca kulla, lam sama lam atau lam sama ra. Qur rabbi kulla. Nah, itu dibaca dengan idgham, ya idgham. Kemudian lam harfiyah. Lam sakinah waqa'at fi harf mukawwan min harfain bisyarat an takuna tsaniyah. Yaitu lam harfiyah itu lam ya, sukun yang ada di huruf. Itu aja ringkas. Lam sukun yang ada di huruf. Contohnya apa? Hal wa bal. Hal wa bal. Karena hal itu huruf, bal juga huruf. Ya, hal wa bal. Jadi lam sukun istilahnya, maka semuanya dibaca dengan izhar juga. Ya, dibaca dengan izhar. Kecuali setelahnya huruf ral. Kecuali setelahnya huruf ral. Maka dibaca idgham. Ya, contoh yang izhar. Hal ataka. Bal tu'sirun. Hal ta'lamu. Bal nattabi'u. Nah, itu dibaca dengan izhar. Kalau dia ra, bar rafa'ahu Allah. Ya, bar rafa'ahu Allah. Ya. Nah, contohnya. Yang lam misalkan contohnya hal lakum. Hal lakum. Hal lakum itu dibaca dengan idgham. Jadi kalau setelahnya huruf ral, maka idgham. Kecuali ada pengecualian lagi, yaitu dalam firman Allah, kalla bal rana. Itu di luar hafaz kita bacanya dengan saktah ya. Dengan saktah, yaitu kalau dia saktah berarti yalzamuna izhar. Harus dengan izhar. Kalla bal rana. Seperti itu. Kemudian berikutnya yang 6, lam amriyah. Lam amriyah. Lam sukun laysat min bunyatil kalimah. ويقع بعدها الفعل المضارع مجزوما بها ويكثر وقوعها بعد الفاء مثل فلينظر فليكتب لم lamul amr dengan lamul amr disebut dengan lamul amr, lam yang menunjukkan perintah gitu, lam yang menunjukkan perintah. Falyaktub maka tulis gitu kan, dia nulis falyaktub ya, wa taqau ba'dal waw wal yaktub. Biasanya juga setelah waw wal yaktub wal yumlil wal ya'fu wal yasfu wa taqau ba'da summa al-atifah nahu summa al-yaqdu summa al-yaqta. Nah, biasanya huruf sebelumnya fa kalau enggak waw, kalau enggak summa. Wa hukma izhar kama marra fil amsilah sabiqah. Jadi hukumnya izhar. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya lam sukun itu dibaca izhar semuanya. Nah, kecuali lam syamsiyah ya, kecuali alif lam syamsiyah dibaca idgham. Kecuali juga kalau bertemu dengan lam dan ro atau ro dan lam, ral. Udah, itu kesimpulannya. Jadi pengecualiannya kalau dia alif lam syamsiyah maka idgham. Kalau dia bertemu dengan ro atau lam maka dibaca idgham juga. Selain daripada itu dibaca izhar. Oke, berikutnya babu makharijul huruf. اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجب فهي عند قطرب 14 وعند سيبويه 16. Nah, ini beda pendapat ulama berapa jumlah makharijul huruf ya. Inda Qutrub, ya Qutrub itu salah seorang ulama di bahasa Arab ya, ahli lughah, dan beliau punya musallas Qutrub itu kan. Arba'at asyar, dia bilang 14. Wa inda Sibawai sitata asyar. Sibawai dia cuma 16. Wa madhabul Khalili wa bin al-Jazari, Sibawai dan Imam Syatibi. Ya, Sibawai dan Imam Syatibi itu dia bilang cuma 16. Imam Syatibi mengikuti Sibawai. Wa madhabul Khalil wa bin al-Jazari, Khalil bin Ahmad al-Farahidi dan Ibnul Jazari qaddaraha bi sab'atin wa ashri. Ya, 17 maksudnya 17 ya. Jadi Imam Khalil sama Ibnu Jazari itu 17. Jadi di sini. Jadi boleh nggak sih kita menyelisih guru kita? Boleh. Kalau kita punya hujah sendiri boleh. Contohnya apa? Ini Sibawai. Sibawai ini murid dari Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi gurunya Sibawai. Tapi Al-Khalil dia bilang berapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dia bilang 17 makhraj. Sibawai dia bilang berapa? 16. Berarti dia menyalahi gurunya ya kan? Menyalahi gurunya. Jadi boleh menyalahi guru tapi jangan sekarang gitu. Nanti kalau udah banyak ilmunya, udah belajar kemana-mana segala macam gitu kan. Baru punya pendapat sendiri. Itu tidak apa-apa. Yang penting gurunya jangan tahu aja.
Ya, tapi kalau dia tahu juga nggak apa-apa, dia pasti memaklumi juga. Dia pasti memaklumi. Yang penting antum punya hujah sendiri gitu kan. Nah, yang penting punya hujah sendiri. Itu nggak apa-apa dalam masalah menuntut ilmu. Dalam keilmuan itu tidak jadi masalah. Bahkan yang Ani ceritakan ke antum sebelumnya, bahwa anaknya Imam Ibnul Jazari itu kan menyalahi bapaknya. Ini bukan lagi antara murid dan guru nih. Ini antara anak dan bapak. Ya, bapaknya aja disalahin gitu, Pak. Bapaknya aja disalahin. Wa gunnatun makhrajuhal khayshumu. Nah, itu salah bapak ya. Masa guna masuk ke huruf gitu kan? Ya, itu anaknya sendiri bilang gitu kan. Itu bayangkan anak ya. Berarti guru murid sama guru boleh juga. Cuman kan kita pastinya harus ada apa? Adab-adab tertentu gitu kan. Ya. Kita jangan sampai kita menyalahkan guru kita juga. Ya, jangan sampai menyalahkan guru kita. Kita harus takwil gitu. Setiap kesalahan guru itu kita takwil. Ya mungkin maksud gurunya gini 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 gitu. Mungkin maksud gurunya gini. Jadi husnuzan aja. Husnuzan dengan pendapat yang dikemukakan oleh guru kita. Ya. Ya, kalau dia berpendapat seperti ini, ya bisa jadi dia maksudnya gini gitu. Nah, jadi dihusnuzonkan. Gitu. Sama kayak Ibnu Jazari itu kenapa dia masukkan guna di situ, kita husnuzon. Karena bisa jadi karena supaya jumlahnya 17. Jadi makhraj 17, ya sifat huruf 17, jadi 17 sama 17 pas jadi kan. Jadi kalau dikurangin satu jadi 16 di sini, ya kan? Nah, makanya dia masukin guna di sana di bab makhraj huruf gitu. Ya, jadi itu mimbabi husnuzan. Ya, tujuannya untuk berhusnuzan dengan guru kita seperti itu. Itu boleh. Itu lebih bagus sih. Ya. Oke, berikutnya ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها ب27 وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن. Jadi jumhur ulama dan sekarang yang pendapat yang bagus itu adalah 17. Itu lebih rinci dan lebih bagus. Makanya dikatakan laqad dhaqa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi huruf. Dhaqa itu telah merasakan, seakan-akan Al-Khalil ini memakan huruf itu. Jadi dia mempraktikkan huruf terus menulis makhrajnya. Makanya dia bilang 17. Ya. Karena Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini dulu pernah dia berdoa kepada Allah supaya diberikan ilmu yang tidak pernah ada orang sebelumnya didatangkan ilmu itu. Ya, makanya Al-Khalil ini dia datang dengan berbagai ilmu yang sebelumnya belum ada. Yang bentuk tasydid, gitu kan? Itu kan beliau yang tasydid itu beliau yang pertama kali. Bentuk kepala hamzah yang ada alif kemudian ada kepalanya itu dari beliau juga. Diambil dari huruf ain, ya kan? Itu beliau juga. Harokat yang kita lihat sekarang, fathah, dhammah, kasrah, itu dari beliau juga, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi dia pernah berdoa kepada Allah supaya diberikan ilmu yang tidak pernah diberikan kepada orang sebelumnya gitu. Ya, jadi sekarang itu kita nggak ada kayak kita mau berusaha nih apa yang baru nih, mau datangkan sesuatu hal yang baru. Tapi susah sekarang kan, karena sudah ada semua, tinggal kita baca doang gitu kan. Nah, itu makanya boleh juga tuh berdoa seperti itu ya. Boleh berdoa seperti itu. Berdoa kepada Allah supaya diberikan ilmu yang belum pernah diberikan kepada sebelumnya, pada orang sebelumnya gitu kan. Nanti kita diberikan ilmu sesuatu yang orang mengikuti semua kita itu ilmunya, itu ilmu yang kita berikan itu. Itu kan pahalanya lebih banyak gitu kan. Kalau pertama kali itu kan pahalanya lebih banyak. Ya. وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد Faljaufu makhraj huruf al-mad indal khalil. Berarti khalil dia huruf atau makhraj jauf ada. Tabitun fil ad. Jadi dia masuk hitungan ya yang jauf. Wal akharanil jaufa asqatahu. Al akharan maksudnya itu adalah Sibawayh dan siapa itu yang sebelumnya tadi Kutrub ya. Itu asqatahu. Jadi jauf itu dia ada di bang. Jauf wa akhrajal hurufa min siwahu. Nah, dan dikeluarkan huruf dari selain dari jauf tadi. Jadi yang huruf mat itu si bawah menganggapnya dia dari aksal hamzah. Aksal halqi ya, aksal halqi sama kayak makhraj huruf hamzah. Ya, kalau Khalil kan dia bedain. Ya, termasuk kutrub juga sama. Fal halqu min aqsahu hamzun ha'u min wasatihi yakhruju ainul ha'u. Al halq ya min aqsahu hamzun ha'u. Jadi hamzah dan ha itu dari aqsal halqi. Wa min wasatihi yakhruju ainu haw. Ain sama ha itu wasatul halq.
Kemudian wal ghain wal kha'u bi adnal halqi. Nah, ghain sama kha adnal halqi. Adnal halqi itu ujung tenggorokan ya, ujung tenggorokan. Jadi ada pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Yang perlu diperhatikan di sini paling urutannya aja. Urutannya itu gimana? Apakah dia tempatnya itu sama atau beda gitu. Misalkan antara hamzah dan ha. Dia sama-sama misalkan di aqsal halqi. Tapi tempatnya itu apakah di tengah atau di pinggir. Misalnya contoh ini aqsal halqi, anggap tangan ini aqsal halqi. Nggak mungkin aqsal halqi itu kecil kan? Pasti aqsal halqi itu gede misalkan. Nah, hamzahnya itu di mana? Apakah di pinggir, di tengah atau di. Nah, jadi sesuai urutan Allah alam ya. Jadi dia yang belakang itu adalah hamzah, baru di depannya ha. A gitu. Ah, a, ah gitu kan. Jadi dia hamzah dulu di belakang, dia sama-sama di aqsal halqi, cuman hamzah di belakang depannya ha. Itu urutannya seperti itu. Allah alam ya. Tapi sebagian ada yang bilang sama-sama di tengah gitu. Ya, tapi kalau menurut Anda yang lebih detail itu seperti itu. Disebut dengan taksim juz'i, taksim juz'i. Kalau ini kan taksim kulli. Taksim kulli itu dibagi dulu nih. Al-haq itu ada aqsal halqi, ada wasatul halqi. Nanti setelah dibagi lagi. Nah, jadi aqsal halqi itu ada pembagiannya lagi. Ada bagian belakang, ada bagian depan. Ya, kalau mau dibagi bisa juga gitu ya. Nah, pembagiannya itulah. Jadi urutannya berarti hamzah dulu, baru depannya ha. Kemudian dia bilang apa? Wal qafu min aqsal lisani fawqu. Aqsal lisan atau pangkal lidah, qaf yang belakang. Wal kafu min aqsahu ay min tahtihi. Ya, berarti kaf depannya dikit ya. Kaf depannya kalau kita belakang berarti kayak gini ya, belakang maksudnya depannya kaf. Ak ya. Wal jim wasyin wa ya min wasatihi. Jim dan shin dan ya min wasati. Wasati itu adalah wasatul lisan maksudnya. Wasatul lisan. Jim, shin dan ya disingkat jaish. Jaish ya itu dari wasatul lisan. Ash. Ay. Wa makhraju dhadi li kulli nasi min hafatil lisani wal adrasi. Ya, semua manusia mengatakan bahwa makhraj dhad itu ada di pinggir lidah bertemu dengan adras. Adras itu adalah gigi geraham. Gigi geraham maksud di sini gigi geraham atas, ya. Gigi geraham atas. Jadi jangan sampai pemahaman kita nanti gigi geraham bawah, enggak atasnya elm ya atas. Wa qawnuha al-yusra huwa al-kasiru wa bil yamini nutquha asiru. Wa qawnuha al-yusra ya kaunuha dari kiri. Ya, jadi dia buat itu boleh di kiri, elm boleh di kanan, elm boleh di tengah, elm gitu. Wa kaunuha al-yusra huwa al-kasir. Jadi banyak yang praktikannya itu dari kiri. Wa bil yamin nutquha asiru. Sedangkan dari kanan susah. Elm asir susah. Ya, walaupun sebagian ada yang bilang sama Ustaz, aneh nggak susah, Ustaz. Dia protes sama aneh, Ustaz, aneh nggak susah. Nah, coba lihat, coba perhatiin. Nggak susah ya, karena antum bukan orang Arab, ya kan? Antum orang Indonesia, makanya nggak susah. Orang Arab tuh susah dia kanan. Ya, makanya dia kiri. Lebih mudah kiri. Gitu ya. Tapi kebanyakan kita kan tengah ya. Walamu adnaha ila intihaiha. Lam itu adna maksudnya adalah ujung haknya ke hafah tulisan. Berarti ujung pinggir lidah. Ya, ujung pinggir lidah ila intihaiha sampai ke ujung lidahnya. Penghabisan dari hafatul lisan atau pinggir lidah. Berarti ke ujung lidah sebenarnya seperti itu. Wa nunu min tarafihi min tahtiha. Nun dari ujung lidah min tahtiha di bawah lam. Ya, jadi dia lam dulu di atas sama-sama di gusi ya. Jadi gusi itu dibagi menjadi 3, lam di atas, ke bawahnya nun, an, baru nanti ar di bawahnya lagi. Jadi lam yang kalau ini gusi ya, gusi yang paling atas. Nah, kemudian lam di tengah itu adalah nun, an, baru nanti ke bawahnya lagi yang dekat dengan gigi seri atas ar, ra ya. Kayaknya di gusi. Warra minhu yang maksudnya di tarful lisan, ujung lidah. Ya, wali zahrin taqrubu. Zahrin maksudnya zahar lisan. Zahar itu ada punggung lidah. Taqrubu ya lebih dekat ke punggung lidah. Itu ra. Jadi punggung lidah itu yang di atas itu ya kan. Nah, itu punggung lidah. Kalau ini lidah, ini yang atasnya, ini yang bawahnya. Ini batnu ya atau perutnya lidah, ini punggungnya yang atas.
Wa akhraja salasa minhu qutrubu. Maka qutrub itu mengeluarkan yang tiga ini. Jadi yang tiga ini lam, nun, sama ra itu dijadikan satu makhraj saja. Jadi makhrajnya sama. Ya, lam, nun dan ra. Jadi kalau seandainya ada yang memperhatikan sama makhrajnya berarti dia ngambil pendapat yang qutrub, sama semua digusi semua misalkan. Dan pendapatnya kutrub ya. Wa ta wa dalu wa ta'un fahiya min huwa min asli thanaya al-ulya. Wa ta wa dalu wa ta fahiya minhu namanya tarful lisan, ujung lidah, min asli thanaya al-ulya, dari asli thanaya al-ulya. Ya, asli thanaya maksudnya adalah tempat tumbuhnya gigi seri atas. Jadi ujung lidah bertemu tempat tumbuh gigi seri atas atau pangkal gigi seri atas, ad gitu ya. Wasadu wazayu wasinun tujla, sad, zai, dan sin. Tujla minhu. Ada juga dari ujung lidah juga. Sad, zai, sin dari ujung lidah. Min fawqi sanaya sufla. Bertemu dengan gigi seri bawah. As, az, as. Sedangkan kata-kata fawq sanaya al-ulya. Kenapa disebut fawq sanaya sufla? Fawq sanaya sufla ya. Maksudnya itu adalah suara kita yang keluar dari atasnya atau udara ketika kita mengucapkan huruf sad. As. Atau dia bisa fauq, maksudnya di sini adalah hampir mengenai ya. Jadi lidah kita itu kan ke bawah gitu kan. Yang gigi seri kan di bawah ya, gigi seri di bawah, maka lidah kita itu kayak gini kan. Bukan ke depan gitu. Jadi bawah gini kan. Maka mengenai sedikit gigi seri atas. Hampir mengenai itu. Itu yang disebut dengan fauqis sanaya sufla. Bukan makhrajnya berpindah ke atas, tetapi sedikit mengenai itu maksudnya. Atau bisa juga di sela-selanya itu atau di atas sanaya sufla, gigi seri bawah itu lewat udara atau lewat suara kita di situ. Wadha wa dhalu wa sa sulasat. Sulasat. Min tarafayhima ay allati alat. Wadha wa dhalu wa sa sulasat. Min tarafayhima. Jadi dia tiga hurufnya dha, zal sama sa, min tarafayhima, ujung sama ujung. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. As ya. Wal fa min batinis sufla syafah. Dan fa itu ada di sufla syafah, yakni bibir bawah bagian dalam. Wa ma'a atrafi thanayil ulyah. Ya, maksudnya bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ya, af. Lisyafatainil wa'u ba'un mimu wa ghunnatul makhraj wal khashum. Ini diambil juga dari Jazari sebagian kata-katanya ya. Dan syafaatnya itu ada waw, ba, mim. Kalau waw dia mono, ba dan mim itu harus nutup mulutnya ya. Ab, am. Cuma beda ba dan mim apa? Ba lebih kuat, mim kurang kuat. Ya. Ba, ab, am, mim agak ke dalam, ba agak keluar, ab. Nah, itu bedanya ba dan mim. Wa ghunnatul makhraj wal khashum sudah biasa. المخرج هو موضع تقبيل الحرف وتمييزه عن غيره وقد تعددت آراء القراء في مخرج الحروف فهي عند الكتب والفراء 14 وعند سيبويه والشاطبي 16 jadi Sibawayh dan Syatibi 16 وعند الخليل وابن الجزري Khalil dan Ibn Jazari itu ada 17 وتلاحظ أن أبرز علماء اللغة الذين تنسب لهم مخرج الحروف وعلى رأسهم سيبويه والخليل أحمد قد حصروها في 5 أعضاء هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. إليك تفصيل. الجوف makhraj wahid, 3 huruf mumad. Dan contoh misalkan yaqulu, samudu, ila, rahim ya. Dan yang kedua al-halq, aqsal lisan, aqsal halqi, wasatul halqi. Ya, ini udah Anda jelasin sebelumnya. Al-lisan ada 10 makhraj, 18 huruf. Ya, yang paling banyak itu lisan. Wallah alam ya, kenapa makhraj itu banyak di lidah? Allah alam hikmahnya mungkinnya supaya kita itu banyak latihan, ya, banyak latihan untuk mengucapkan huruf, ya, supaya tidak banyak ghibah gitu, dan tidak banyak ghibah, tidak banyak ngomongin orang. Maka disuruh latihan terus, karena di sini kan lisan paling banyak nih, 10 makhraj, coba yang 10 makhraj, 18 huruf, ya. Nah mungkin itu salah satu hikmahnya. Jadi supaya kita latihan mengucapkan makhraj, ya, alko misalkan aja latihan gitu supaya nggak gibah gitu kan, pemahaman dan lain sebagainya. Mungkin saat itu salah satu hikmahnya kenapa banyak di lidah ya. Dan makhrajul lam, makhrajul nun, makhrajul ra, ta ya, makhraj zai, kemudian arabi syafatan wa fihi makhrajan li 4 huruf tusamma syafawiyah.
Nanti ada nama-nama huruf ya, lisawiyah, lahawiyah, banyak. Nanti ada dia pembahasan sendiri. Nah, sekarang kita fokus makhraj aja ya. Makhrajnya li arba'a huruf tusamma syafawiyah. Al-waw min syafatain, al-mim muzharah, wujub itlaq syafatain, maksudnya menempel ya bibir, dan ba juga sama. Fa itu af ya, seperti itu ya. Al-khayshum kharqul anfi al-munjadib ila dakhil fam. Soalnya وهو مخرج الغنى، وهو في الغنى ميم والنون ساكنتين سواء كان في الإدغام أو في الإخفاء أو التشديد أو قلب النون ساكنة أو التنوين. الحمد لله selesai ya, itu ringkasan saja ya. Oke, mungkin sampai situ saja, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Ini chat. Apakah ada perbedaan saat membaca huruf isti'la di gunnah tafkhim contohnya antara mangdalla, mangdalla, apakah dibaca dengan gunnah tafkhim yang sama? Ya sama, ada gunnah tafkhimnya. Ya, ada gunnah tafkhimnya, mangdalla, gunnah tafkhimnya. Jadi tingkatannya sama. Jadi dia paling beda dikit ya paling ya. Tapi itu nggak terlalu kelihatan sebenarnya. Soalnya di sini bedanya apa? Jadi perbedaan itu dilihat dari apa sih sebenarnya? Ya, kenapa dibedakan misalnya antara to dan to? Bedanya dari segi apa sebenarnya? Bedanya itu dari sifat huruf. Ya, dilihat dari sifat huruf. Jadi kalau sifat huruf itu ada yang disebut dengan sifat dhaifah, sifat yang lemah, kan? Itu yang 5 al-rakhawah, wa hamas, rakhawah, infitah, istifal, lin. Nah, itu 5 sifat itu yang lemah. Nah, sekarang to ada nggak sifat lemah di to? Nggak ada sifat lemah di to. Semua sifat to itu kuat. Al-jahar, syiddah, kemudian isti'la, kemudian apalagi itbaq, ya kan? Kemudian ismat, kemudian qalqalah, ya kan? Kemudian ya itu. Jadi semua sifat to itu kuat. Maka tafkhimnya di sini lebih kuat berarti sedikit daripada dhad. Ya, mau bola yang to lebih kuat, mau to. Ya, kalau mau detail sebenarnya seperti itu ya. Kalau mau detail ya. Mau detail sebenarnya seperti itu. Cuman kan susah kita membedakan apa istilahnya pas praktiknya itu gimana coba bedain. Praktiknya coba mau polos, mau bola. Ya, ya paling kita nanti bilangnya ini lebih kuat dikit Pak. Ini juga kuat juga, cuman tidak sekuat to gitu. Paling kayak gitu dong. Ya, praktiknya kadang-kadang dia sama gitu. Hampir sama gitu ya praktiknya itu. Soalnya nanti kan jadi karakter to itu sangat beda dengan karakter bot. Ya, sangat beda dengan karakter bot. Ya, dan di sini kan ikhfa ya. Di sini ikhfa ya, dua-duanya ikhfa. Oh, ikhfa, bot juga ikhfa. Nah, makanya ikhfa itu, jadi kesimpulan di ikhfa itu adalah suaranya itu setiap huruf berbeda. Kesimpulan ikhfa. Gitu. Ikhfa, maksudnya aneh ikhfa ini, ikhfa hakiki. Jadi ketika aneh mengucapkan ikhfa hakiki, ya nun, sukun, ya ikhfa, bertemu dengan to, suaranya itu beda. Pasti dengan kalau bertemu dengan to. Gitu. Apalagi bertemu dengan sin, apalagi bertemu dengan fa. Jadi suaranya itu mengikuti suara huruf kedua. Sebenarnya seperti itu. Suaranya itu, suara yang guna ikhfa itu. Ya kan? Mengikuti suara huruf kedua. Huruf kedua. Karena huruf keduanya berbeda-beda, ya suaranya pasti berbeda kan. Huruf keduanya to di sini. Berarti now dia lebih dekat suaranya ke to. Now huruf kedua di sini dot, berarti suaranya lebih dekat ke dot. Now lah seperti itu. Nah, itu. Tapi kalau tafkhimnya secara umum dia tebal ya. Umum dia tebal banget gitu. Secara umum dia tebal. Cuman yang kita bedakan paling yang kalau dia kasroh saja, kalau dia kasroh. Kemudian berikutnya kalau idgham syafi'i apa boleh dinamakan idgham mislain, idgham mislain boleh. Jadi satu contoh buat 4 nama boleh, bahkan 10 nama boleh. Ya, terserah tuh. Ya, tergantung nanti ada nggak 10 nama itu kan. Ya, contoh misalkan Anda tanya sama misal abattum. Ya, abattum itu disebut idgham mutajanisain kan? Idgham mutajanisain karena kita sama satu makhraj. Abattum. Nah, berarti disebut idgham mutajanisain. Oke, kedua, idgham naqis. Abattum. Kenapa naqis? Karena huruf pertamanya sukun, ya kan? Berarti idgham kamil ya, idgham kamil. Idgham kamil karena langsung kita abattum. Jadi sisa sifat kita nggak ada.
idgham kamil. Kemudian disebut juga idgham shaghir. Idgham shaghir kenapa? Karena huruf pertama sukun, abattum gitu kan. Jadi huruf pertamanya sukun, abattum. Kemudian disebut juga idgham bila gunnah. Boleh nggak disebut idgham bila gunnah? Boleh aja, boleh. Idgham bila gunnah ada nggak gunnahnya? Abattum, nggak ada gunnahnya, berarti idgham bila gunnah. Cuman kan sudah ma'ruf gitu, nggak usah disebut lagi sebenarnya. Makanya nggak ada yang bilang ini idgham bila gunnah. Karena dia udah nggak ada gunnah, apa yang disebut lagi gitu. Nah, udah ma'ruf gitu. Nah, maka satu contoh itu buat beberapa nama boleh. Buat beberapa nama boleh, nggak apa-apa. Sama kan kayak misalnya Nabi Muhammad namanya banyak juga. Muhammad, Ahmad. Ya. Quran kan namanya banyak. Al-Quran, Az-Zikru, Inna nahnu nazzalna zikra, wa inna lahu lahafizun. Disebut Al-Furqan, Nazzal Al-Furqan. Disebut juga Nur. Ya. Disebut juga apa lagi? Ya banyak namanya. Kitab, Al-Kitab, Dzalikal Kitabu, La Raiba Fihi. Jadi satu contoh untuk beberapa nama itu bagus. Dan kaidahnya apa? Kaidahnya adalah kasratul asma tadullu ala syarafil asya. Ya, banyaknya nama menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat mulia. Gitu. Jadi kalau seseorang namanya banyak, itu berarti orang itu mulia. Jadi nama antum siapa? Nama ana Ahmad. Ya. Ana juga biasa dipanggil Nasyid. Karena orangnya Nasyid. Gitu. Orangnya apa? Nasyid. Maksudnya dia rajin orangnya. Disebut juga aneh teman aneh satu lagi bilang aneh mustahid. Oh, karena aneh orangnya mustahid. Ya berarti dia kan banyak nama. Ya. Karena kemuliaan dia banyak sifat yang dia miliki gitu kan. Nah, maka kaidahnya kasratul asma tadullu ala asyrafil asya atau syarafil asya. Kebanyakan nama itu menunjukkan mulianya sesuatu itu. Ya. Oke. Yang berikutnya afwan perbedaan makhraj di antara ulama apakah itu juga berpengaruh terhadap praktek? Ya berpengaruh pastinya. Ya kan? Pasti berpengaruh ya. Kalau tadi lam nun ro jadi satu tempat ya berarti jadi satu tempat aja. Jadi mesti bagian bawah saja misalkan al an itu sama semua ar ya. Kemudian berikutnya afan bisa contohkan pengucapan plot yang benar. Elm elm di kiri ya elm itu kiri kalau tengah elm kalau kanan elm tapi kanan jarang. Nah, kebanyakan itu adalah tengah elm. Syekhana dulu dia kiri ya sebagian itu ada yang kiri elm gitu dari kiri ya itu menunjukkan apa ini faedah juga faedahnya apa kenapa ulama dia bilang dari kiri boleh kanan boleh kiri boleh kanan boleh terus tengah boleh faedahnya apa faedahnya berarti bisa jadi suaranya satu tapi bentuk mulut kita berbeda-beda gitu ya benar gak ya jadi suaranya satu jadi yang kita dengar itu elm elm sama suaranya tetapi bentuk mulutnya berbeda ya kan nah, makanya yang paling bagus itu untuk menilai seseorang bacaan tajwidnya bagus atau tidak itu dari suara ya yang paling bagus itu dari suara makanya sebagian ulama dulu itu kan ulama tajwid atau qiraat mereka buta Imam Syatibi buta Imam Asim buta nah gimana dia mengetahui bacaan muridnya dengan suara gitu jadi bisa jadi bentuk mulut berbeda tapi suaranya sama nah, dan itu dibuktikan dengan bot ini kan bot itu kan boleh dari kiri boleh dari tengah gitu ya makanya ketika kita mengucapkan a'udzu ya a'udzu itu apakah kembali dulu mulutnya a'udzu atau enggak kembali langsung a'udzu mana yang benar kalau menurut anda wallah alam jadi sebagian syekh itu ada yang kayak gini ada yang kayak gini gitu ada yang kembali dulu a'udzu ada yang enggak kembali a'udzu langsung kalau menurut anak itu wallah alam ya ini kita lihat suaranya saja kalau suaranya zalnya tarkik ya walaupun nggak kembali mulutnya kalau tarkik udah benar a'udzu zu ya tarkik a'udzu nggak kembali dulu nggak kembali dulu misalkan seperti itu ya tapi untuk pemula yang baru belajar tajwid biasanya kita suruhnya kembali dulu mulutnya a'udzu gitu kan biar dia menjadi tarkik belajar dulu nanti kalau udah lama-lama udah terbiasa boleh pakai yang nggak kembali dulu gitu mulutnya kalau aneh kesimpulannya seperti itu wallah alam ya makanya aneh simpulkannya dari dot ini ya dot ini kan dia beda mulutnya ada yang kiri ya kan ada yang di tengah ada yang kanan
tetapi kok boleh gitu ya. Berarti yang dilihat apa? Suaranya itu. Ya, kalau suaranya sudah benar, insya Allah yang lainnya juga ikut benar. Walaupun ya kita tidak mengingkari juga bahwa sebagian masyayikh juga ada yang syadid ya dengan bentuk mulut harus kayak gini segala macam gitu kan. Nah, dan suaranya juga harus sama. Jadi dua-duanya kalau mau lebih sempurna emang bentuk mulutnya dilihat dan juga apa suaranya dilihat juga. Atau itu hanya beda teori saja tapi praktiknya sama. Ya benar, teorinya saja, tapi praktiknya sama sebenarnya ya. Nah, praktiknya sama. Kebanyakan makanya perbedaan itu sebenarnya terjadi karena perbedaan lafzi, ya, istilah. Yang satu bilang gini istilahnya, yang satu lagi bilang istilahnya ini. Cuma pas praktik sama, ya kan? Pas praktik aja. Ya. Kayak kol-kolah tadi kan, apakah dia ada di harokat? Ketika yang kita bilang, antum menganggap kol-kolah ada di huruf berharokat? Ada. Coba praktikin kholaqo. Antum menganggap nggak ada ya? Ya. Coba praktikin kholaqo. Praktiknya sama, ya kan? Praktiknya sama. Seharusnya apa? Seharusnya beda dong. Dia bilang kan nggak ada. Berarti praktiknya beda dong. Dia bilang ada. Praktiknya harus beda gitu. Seharusnya. Tapi kan praktiknya sama. Nah, berarti mana yang benar berarti? Nah, berarti yang benar yang praktekin gitu. Ada yang praktekin. Jadi istilahnya itu kadang-kadang beda, cuma praktiknya sama gitu. Di tajwid kayak gitu kadang ya. Kita bertanya, untuk sifat dot apakah rokhawah Ustaz dot itu sendiri seperti di ayat walam bo. Kalau rokhawah itu kan mengalir suara. Ya suaranya mengalir. Ya, walam sifat dot apakah rokhawah Ustaz dot itu sendiri seperti. Ya, rokhawah berarti mengalir apa? Mengalir suara. Walam. Ya, ditambah lagi nanti istitalah. Nah, ditambah lagi nanti istitalah. Ya, memanjangkan suaranya, kemudian ditambah juga dengan rokhawah. Walam. Seperti walam seperti ya. Kemudian berikutnya, afwan jika lagi di syafulan sudah benar, tapi ketika pindah guru disalahkan. Apakah ini karena perbedaan teori makhraj? Ya, ini kegalauan beberapa murid ya karena kayak gini. Ya, laki di saya ini benar, pas lagi yang saya yang lain tak benar. Ya, aneh katakan seperti ini kesimpulannya, wallah alam. Jadi menurut anak itu sama siapapun antum terlaki pasti ada salah. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Termasuk anak. Ya, ketika anak terlaki sama saya ini, alhamdulillah, masya Allah, mumtaz. Ya, pas anak pindah ke yang lain, ya ada salah. Ya, pasti ada salah. Karena tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna dan pasti ada salah gitu. Ya itu wajar sebenarnya. Dan kesalahan itu kan ada bermacam. Ada yang kesalahan berat, ada yang biasa gitu kan. Ada yang istilahnya eh, jadi kesalahan itu ada yang kesalahan, ada yang kurang gitu. Ya kan. Sebenarnya kebanyakan terjadi itulah kurang sebenarnya. Kurang sifatnya, kurang sempurna, kurang ini. Itu kejadian sebenarnya seperti itu. Jadi ketika kita pindah ke Syekh ini, dia bilang salah, maksudnya itu kurang gitu. Maksudnya itu apa? Kurang sempurna gitu. Pengucapan hurufnya ya kurang sempurna. Tapi secara makhraj dia udah benar. Cuman secara sifat huruf mungkin ada yang kurang. Makanya disebut syekh salah. Ya, makanya itu jangan bersedih juga sebenarnya. Talibnya itu maksudnya itu jadi adalah maksud saya itu kurang ya. Terus ketika dia udah dibenerin udah benar. Terus pindah lagi ke yang lain masih aja ada yang salah gitu. Ya namanya manusia kan nggak ada yang sempurna seperti itu. Jadi ya dan masing-masing saya juga punya standar masing-masing gitu kan. Ya kita selagi standar beliau itu tidak keluar ya dari ilmu tajwid atau ilmu qiraatnya itu tidak keluar melenceng banget. Ya kan ada juga yang sebagian mengajarkan shad itu harus monyong ya so gitu. Nah itu salah gitu. Itu salah. Kita nggak bisa toleran kalau yang itu ya. Ya, kalau kesalahannya itu yang fatal yang mengeluarkan dari tajwid banget. Nah, itu kita bilang salah. Tapi kalau seandainya perbedaan itu masih dalam misalnya koridor kayak misalkan furja tanpa furja iklab ya. Ada furjahnya, ada buka mulut sedikit, ada. Nah, itu kan masih dalam koridor tajwid lah, tidak merubah arti, tidak apa ya. Nah, itu insya Allah tidak sesuai telaki aja. Untuk kalau ngambil di sini, suruh kayak gitu ya, ikutin aja dulu ya. Ikutin aja dulu. Nanti baru setelah itu diskusi sama syekhnya atau nanya-nanya boleh setelah itu. Oke, mungkin itu aja kalau tidak ada lagi.
Wallahu ta'ala alam, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Praktekkan kita dengan doa Nabi. Subhanakallahumma bihamdika. La ilaha illa anta. Astaghfirullah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa yakum.